Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat Mulis dari kelas A, NIM 602119022. Dari untuk tugas praktikum pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dua materi yang telah asisten dosen berikan kepada kami. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk di materinya. Untuk materi pertama itu belajar Python OOP 5. Pada materi ini intinya itu ini merupakan sebuah proyek Python di mana di sini materi membuat game sederhana yaitu saling serang di mana ada dua hero, yaitu hero 1 dan hero 2, di mana setiap hero memiliki beberapa atribut seperti nama, name, health, darah, attack power, serangan, dan defense power atau pertahanan. Kemudian di sini untuk alurnya ada setiap hero itu memiliki kesempatan untuk menyerang, baik hero 1 menyerang hero 2, dan itu disebut diserang, maupun hero 2 menyerang hero 1, yaitu menyerang dan bisa dikatakan diserang. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materinya. Dalam codingan ini terdapat satu kelas, yaitu kelas hero. Kemudian ada metode konstruktor definite, dan argumennya itu ada nama, health, attack power, armor number, dan ini atributnya name, health, attack power, dan armor number. Kemudian ada metode tambahan yaitu serang, metode serang, dan di dalam metode serang ini menampilkan nama tanpa kata menyerang. Kemudian yang kedua, metode diserang, kemudian menampilkan nama dan mungkin alat tambahannya itu diserang. Kemudian di sini materi ini memberikan satu hero pertama, yaitu sniper hero, dan memiliki health 100, attack power 10, dan armor number 5. Kemudian hero kedua itu Rikimaru. Rikimaru ini memiliki mungkin sama hanya dengan sniper, memiliki darah atau health 100, yang membedakan attack power dan armor number. Kemudian di program ini intinya itu sang pemateri itu menjelaskan bahwa untuk sniper sebagai hero 1 dan Rikimaru itu saling serang dan diserang. Kemudian di sini dia menambahkan metode fungsi, argumen 1 dan argumen 2. Dan untuk outputnya untuk output dalam codingan ini, ya ini juga penjelasan singkatnya bahwa sniper itu hero pertama dan Rikimaru hero kedua, dan memiliki sniper bisa menyerang dan diserang. Begitu pula dengan Rikimaru bisa menyerang dan diserang. Kemudian di sini ada persilangan, yaitu di mana sniper bisa menyerang Rikimaru, begitu pula dengan menyerang atau diserang. Begitu pula dengan Rikimaru bisa menyerang dan sniper diserang. Kemudian untuk outputnya itu tertera di sini. Ini merupakan output dari codingan yang telah dibuat. Di sini juga kita juga menggunakan sedikit matematika, yaitu untuk agar lebih nyata, untuk seperti hanya attack power dan health itu merupakan satu hubungan dalam permainan game yang dibuat oleh pemateri ini. Ya inilah outputnya seperti ini. Rikimaru diserang sniper, serangan terasa 1. Ini merupakan output dari codingan yang ada di sini. Kemudian outputnya di akhir itu ini. Ya, output
tepatnya di akhir Rikimaru menyerang sniper, sniper diserang Rikimaru. Itu merupakan yang seperti yang saya katakan tadi, ada persilangan. Serangan terasa 4,0, darah sniper tersisa 92. Itulah yang saya maksud tadi dalam permainan yang dibuat ini terdapat sedikit matematika. Langsung saja kita beralih ke materi kedua. Materi kedua. Oke, dalam materi kedua ini yaitu menjelaskan tentang belajar Python OOP, menjelaskan tentang latihan OOP Tkinter. Di sini penjelasan awalnya itu import Tkinter itu di sini materi ingin mencocokkan bahwasanya prinsip OOP itu bisa dilakukan bisa dihubungkan dengan semua aliran atau orang. Nah, di sini pemateri membuat label 1, kemudian menghubungkannya dengan label main window. Lalu di sini dia mencoba untuk menampilkan teks label 1, kemudian disusul nanti dia juga membuat teks label 2. Kemudian pemateri membuat metode yang namanya metode positioning. Adapun fungsinya yang saya pahami dari metode ini yaitu dengan adanya metode ini bisa menampilkan nanti label 1 dan label 2 di pertengahan materi. Seperti hanya ini. Kemudian dia juga membuat metode menampilkan GUI. GUI ini ada nanti yang ditampilkan untuk menampilkan label 1 dan label 2. Yaitu seperti di pertengahan materi. Ya, seperti ini. Ini yang dimaksud menampilkan GUI. Kemudian fungsi dari metode positioning yaitu ini, menampilkan label 1 dan label 2 dari sini. Ini ya, betul yang dikatakan ini adalah sebuah objek yang dipanggil dari metode positioning. Kemudian pemateri menambahkan tombol 1, Tkinter, button tombol 1, kemudian disusul dengan button tombol 2. Kemudian sebelumnya pemateri memanggil tombol 1 dan tombol 2, namun tidak ada karena dia belum memasukkan di metode positioning. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya metode positioning itu yang menurut pemahaman saya semacam pemanggil dari objek yang telah dibuat di atas. Jadi pemateri menambahkan tombol 1 dan tombol 2 pack. Nah, sekarang tombol 1 dan tombol 2 itu sudah terlihat karena sudah dipanggil di metode positioning. Ya, itu merupakan objek yang dipanggil ke metode positioning. Dan ini bisa ditekan, namun belum ada isinya karena belum diberikan. Kemudian setiap kelas dia pakai huruf besar di depan. Ya, itu juga di setiap pembuatan kelas itu pasti diikuti untuk huruf kapital atau huruf besar di depannya atau di awalnya. Misalkan ada yang bentuk kayak gini. Kemudian jadi itu adalah inilah penjelasan dari materi kedua, yaitu pembuatan objek dan ingin mengetahui bahwa OOP itu bisa berhubungan dengan siapa saja atau aliran apa saja, seperti contoh pada materi 2 ini. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.